Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawab salamnya pada masih malas-malasan ya. Salam akan saya ulang, dan mohon maaf yang tidak jawab salam saya doakan sakit gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ternyata takut juga kalau diancam ya. Rencana tadi kalau masih belum kompak juga saya ulang lagi. Yang tidak jawab salam saya doakan pada sariawan. Mbak-mbaknya sariawati ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat penggengam alam semesta yang mencukupkan dan melimpahkan karunia-karunia dan nikmat-Nya. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah tercurah tersanjung kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta kepada seluruh keluarga beliau yang suci, sahabat-sahabat beliau yang mulia, dan para pengikut yang setia hingga kelak datangnya hari kiamat. Amin Allahumma amin. Enaknya saya panggil apa ya? Kalau saya panggil ustadzah kayaknya terlalu formal ya. Kalau saya panggil kawan-kawan, teman-teman boleh? Boleh ya, daripada saya panggil Pak D Bude kan ketuaan gitu ya. Para asatidzah dan teman-teman sekalian yang dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bersyukur sekali di pagi hari ini dipertemukan dengan hamba-hamba Allah yang soleh, yang soleha, yang insya Allah akan menjadi pengemban, pengibar bendera la ilaha illallah ke depannya, yang akan mengisi dan memakmurkan bumi ini dengan syariatnya. Amin Allahumma amin. Waktu pagi seperti ini teman-teman sekalian adalah waktu yang sangat khusus bagi umat Muhammad SAW. Setiap umat itu punya prime time-nya masing-masing, punya waktu khususnya sendiri-sendiri. Dalam setahun ada waktu khususnya, dalam sepekan ada waktu khususnya, dan bahkan termasuk dalam sehari itu ada waktu yang khusus bagi umat tersebut. Bagi umat Rasulullah SAW kita diberikan Ramadan, waktu prime time dalam setiap tahunnya. Kemudian dari setiap pekan kita diberikan hari Jumat, dan di setiap hari di antara waktu khusus bagi umat ini adalah waktu pagi seperti ini, di mana Rasulullah SAW secara khusus mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu-waktu pagi mereka. Nah, karena doa dari Nabi ini teman-teman sekalian, aktivitas yang dilaksanakan di pagi hari itu akan diberikan keberkahan. Makna berkah itu bisa jadi jumlahnya berlebih atau tambah, atau sebenarnya secara jumlah tidak bertambah tetapi manfaatnya bisa berlipat-lipat. Harta yang berkah bisa jadi begitu berkah, yang tadinya 1 juta jadi 2 juta, yang tadinya 2 juta jadi 4 juta. Tapi bisa juga makna berkah adalah uangnya tetap uang 1 juta, tapi si fulan dengan 1 juta tersebut hanya habis untuk jajan dan beli paket data. Tapi si fulan yang satunya lagi dengan uang 1 juta itu dia bisa beli paket data, bisa beli makanan, bisa sedekah ke masjid, bisa menabung, bisa berangkat umroh. Loh, memang bisa 1 juta umroh? Gak bisa lah ya, DP-nya dulu gitu ya, habis itu nanti cicilin di belakang. Sekarang kan ada umroh kredit gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, kaitannya dengan keberkahan waktu pagi tentu bukan berarti kalau diberkahi waktu pagi kita lebih panjang gitu kan. Yang lain, misalnya kalau paginya cuma 1 jam, kita 10 jam sendiri gitu. Ya nggak mungkin lah seperti itu. Maka mana berkah adalah ketika di waktu pagi, aktivitas apapun yang dilakukan di waktu tersebut akan Allah berikan kebaikan yang banyak di dalamnya. Makanya di waktu pagi seperti ini biasanya para santri sibuk dengan hafalannya atau sibuk dengan murojaahnya. Di waktu pagi seperti ini teman-teman sekalian, para ulama itu mereka lebih bersungguh-sungguh menorehkan pena mereka atau hari ini ngetik untuk menghasilkan karya-karya yang bermanfaat untuk umat. Bahkan di waktu pagi-pagi seperti ini biasanya para mujahidin mereka menggebrak kendaraan mereka, kemudian
menggempur benteng-benteng kekafiran dan kemunafikan untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Maka waktu pagi seperti ini waktu yang sangat-sangat spesial, dan semoga waktu pagi yang indah seperti ini senantiasa dibersamakan dengan kita semuanya. Amin Allahumma amin. Karena kita tahu teman-teman sekalian, sekarang sebagian saudara kita yang ada di Palestina, khususnya di jalur Gaza, mereka tidak bisa menikmati keadaan seperti apa yang bisa kita nikmati. Mereka terus menghadapi penjajahan, kezaliman, gempuran dari penjajah Zionis Israel. Pada hari ini saja, itu yang syahid di Gaza itu sejak awal operasi Badai Aqsa di tahun yang lalu, bulan Oktober, itu sudah menyentuh angka 43.000 manusia yang terbunuh di sana. Sudah 100 lebih kaum muslimin yang mengalami luka ringan maupun luka berat. Dan di Gaza itu informasi terakhir sudah tidak ada lagi bangunan yang utuh berdiri. Rata-rata sudah rata sama tanah atau minimal mengalami kerusakan. Dan tentu kita prihatin, ya, kita sangat bersedih dengan keadaan seperti ini. Tapi yang lebih menyedihkan adalah ketika kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Paling kita hanya teriak-teriak, mengutuk, ya, donasi dan sebagainya. Padahal teman-teman sekalian, ketika dahulu umat ini masih bersatu, jangankan sampai ribuan manusia dibegitukan. Satu orang Islam didolimi di satu negeri, itu umat Islam di negeri yang lain bisa mengobarkan, menggelorakan semangat jihad. Tentu antum pernah dengar kisah Al-Mu'tasim, ya. Khalifah Al-Mu'tasim itu bukan khalifah terbaik, bukan khalifah yang paling top, biasa saja secara prestasi. Tapi orang biasa-biasa saja ketika tahu ada satu muslimah yang dizalimi, beliau langsung bertindak. Jadi ceritanya teman-teman sekalian, di daerah Amuria itu daerah yang sekarang masuk ke wilayah perbatasan Turki Suriah, ya. Itu masih perbatasan pada masa itu Romawi sama wilayah kekhalifahan Islam. Ada satu muslimah diganggu. Ceritanya si muslimah ini pergi ke mall, ya bukan mall ya tadi ya, belum ada mall ya, ke pasar gitu ya, mungkin belanja cabai keriting, bawang putih atau apa gitu, atau beli toge. Pas lagi belanja diganggu sama beberapa tentara Romawi. Kenapa? Karena dianggap ini muslimah cantik dan sebagainya, apalagi kan menutup aurat, ya, cantik-cantik seperti akhwat-akhwat yang ada di sini. Ikhwan-ikhwannya juga ganteng-ganteng semuanya, masya Allah. Yang sebelah sana ada ganteng, di sini ganteng, di situ ganteng. Yang jelek nyebar, enggak. Yang jelek tak ada. Nah, diganggu. Begitu diganggu, si muslimah teriak. Dia mengatakan, "Wa Mu'tasimah." Apa itu wa Mu'tasimah? Mu'tasim itu khalifah umat Islam kala itu, dinasti Abbasiyah, ya. Wa Mu'tasim artinya, oh Mu'tasim, dia memanggil kepala negaranya. Ya, memanggil kepala negaranya. Nah, peristiwa itu ada yang melihat, ada seorang laki-laki melihat itu, langsung dia menggebrak kudanya, kendaraannya menuju pusat kekhalifahan Islam pada masa di Baghdad. Dilaporkan kepada Mu'tasim bahwa pernah ada peristiwa di daerah Amuria, seorang wanita dilecehkan dan nama Anda dipanggil. Apa yang terjadi, teman-teman sekalian? Mu'tasim langsung mengirim surat kepada gubernur yang menjadi penguasa di daerah Amuria, wilayah Romawi, bukan wilayah Islam. Di antara isi suratnya kurang lebih seperti ini. Dari Mu'tasim, Amirul Mukminin, khalifahnya umat Islam, kepada gubernur Amuria, anjing dari anjing-anjingnya Romawi. Agak enak ya nyebutnya ya, tapi bahasanya begitu gitu ya. Karena di kita ini bahasa anjing itu agak gimana gitu ya. Padahal kalau di Arab atau bahasa lain biasa saja. Ya. Aku dengar ada satu muslimah yang diganggu di negeri kalian. Segera hukum para oknum-oknum tentara Romawi yang mengganggu wanita kami. Kalau tidak, maka kami akan kirimkan pasukan yang ujungnya di negeri Tuhan dan pangkalnya di tempat pohon zaitun tumbuh. Cara ngancamnya aja keren ya. Nah, itu kalau ngancam nanti misalnya ada muslimah diganggu. Saya dengar ada muslimah dari Banjarmasin diganggu di Papua. Maka saya akan kirimkan pasukan yang ujungnya di Freeport dan pangkalnya di Sungai Barito. Di pasukan laut itu, pasukan katak, pasukan amfibi, pasukan
macam-macam berangkat ke sana. Tapi nggak ngomong doang, begitu dirancam, tak tunggu, ya sudah nggak jadi kalau gitu. Ini mah tak sambal kebanyakan tomatnya. Teman-teman sekalian, itu dilakukan Mu'tasim untuk mengembalikan kehormatan dan kemuliaan kaum muslimah. Maka hari ini bayangkan, muslimah dilecehkan, ribuan saudara kita dibantai, nyaris kita nggak berbuat apa-apa. Dulu ketika kami masih mondok seperti antum-antum semua, itu kiai kami biasanya kalau pagi itu cuma isi cerita, teman-teman. Jadi waktu pagi itu waktu yang memang digunakan untuk santai. Kalau tak ada kajian, cerita. Cuma anak sekarang, kalau ustadznya cerita, semuanya pada baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sudah mulai ngantuk semua, mari ngantuk. Tolong yang kepalanya terkulai, jangan diganggu. Ya. Nikmatnya orang tidur jangan diganggu. Kalau saya sih nggak apa-apa teman-teman sekalian. Kenapa? Saya paham ini kan siswa sekaligus santri ya. Kerjanya kalau nggak belajar pasti ngaji, malam tahajud, puasa sunnah setiap hari, khatam Al-Quran. Amin ya Rabbal. Terus capek, lelah di pagi hari, apalagi diceritain, wah sudah enak itu kan. Pokoknya apalagi kipasnya sering gitu, enak tidur gitu. Cuma saya ingin mengingatkan kalau mau tidur pas pengajian itu, kalau bisa baca doa lah sebelum tidur. Takutnya nanti mimpi buruk kan, mimpi buruk dihukum ustadz berdiri di bawah bendera gitu. Teman-teman sekalian, ini saya sampai di mana tadi bahasnya kok larinya ke tidur tadi. Kembalikan saya ke jalan yang benar teman-teman sekalian. Sungai Barito, ya Allah, ada apa di Barito? Ini ustadz itu penyakitnya kalau sudah lupa suka nggak ingat. Ceramah itu kemana-mana, begitu aku lupa balik mau kemana gitu. Termasuk lupa waktu ya. Ustadz kalau sudah pegang mic, hari ini kasih jatah sampai jam 8:30. Ya, itu kan udah lupa kan? Padahal tadi aslinya berapa? Sebelum dulu ya. Masya Allah bisa lupa. Oke teman-teman sekalian. Jadi antum kok bisa lupa semua juga gimana? Kalau ustadznya lupa wajar, umurnya sudah tua nih, 40 tahun sudah. Kalau antum kan masih berapa ini? 50-an, sudah 50-an ini. Badannya tua. Enggak, tua ilmunya. Sudah, kita daripada ngomongin Mu'tasim, tema saya tidak selesai nanti. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah mukjizat Quran. Baik, kita bicara mukjizat Quran. Larinya ke Mu'tasim. Saya khawatir habis Mu'tasim, nanti kita Muhammad Al-Fatih, Habib Muhammad Al-Fatih, ceritakan Sultan Hamidullah. Habis itu Pak Presiden kita Pak Mulyono, Pak Prabowo, nggak selesai. Jadi kita nggak usah kemana-mana dulu. Baik teman-teman sekalian, tentang mukjizat Quran. Mukjizat itu dari kata ajaza. Maka kata yu'jizal qaum itu artinya kaum itu dihinakan, direndahkan. Maka makna sederhana daripada mukjizat itu sesuatu yang dibawa oleh seorang nabi untuk merendahkan dan menjatuhkan kesombongan suatu kaum. Karena memang begitu teman-teman sekalian. Ketika para nabi dan rasul diutus oleh Allah, umat tempat mereka diutus itu selalu punya alasan untuk menolak. Alasan, ini kan manusia biasa seperti kita juga, coba. Ngapain juga bawa hal baru, ya, bawa ajaran baru, dan mereka melakukan penolakan. Nah, untuk membuktikan kenabiannya, kerasulannya, maka seorang nabi biasanya dibekali mukjizat supaya umatnya percaya kalau ini adalah datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, datang dari Tuhan. Karena yang dibawa berupa mukjizat itu teman-teman sekalian sesuatu yang nggak bisa dilakukan oleh manusia. Ya, kalau mukjizat misalnya itu yang bisa dilakukan oleh manusia, yang nggak dipercaya lagi kan? Ada nabi mukjizatnya misalnya bisa masak nasi goreng misalnya. Apa gitu kan? Saya bisa nasi goreng, ini bukti kalau saya nabi. Yang lain juga bisa, nasi goreng seafood, nasi goreng apa? Nasi goreng ikan asin. Kalau jadi bayangin ya, jadi lapar nih. Pagi ngomongin makanan. Nah, makanya mukjizatnya para nabi yang nggak bisa dilakukan oleh manusia. Nabi Ibrahim, mukjizatnya apa? Tidak terbakar oleh api, dilemparkan ke dalam kobaran api yang membunuh
Jangankan terbakar, justru Nabi Ibrahim kedinginan. Makanya firman Allah Subhanahu wa taala ketika menyelamatkan Ibrahim sebagai bentuk mukjizatnya, Allah Taala berfirman, "Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah dingin. Enggak cukup jadi dingin, dan berikan keselamatan kepada Ibrahim. Sehingga para ulama mengatakan, seandainya Allah tidak mengatakan keselamatan untuk Ibrahim, Ibrahim akan mati di dalam kobaran api, bukan karena kepanasan tapi kedinginan. Itu mukjizat. Makanya di hal-hal luar biasa itu oleh ulama diklasifikasikan, teman-teman sekalian. Hal luar biasa kalau terjadi pada diri seorang nabi namanya mukjizat. Maka ketika nabi sudah tidak ada lagi, nabi terakhir siapa? Nabi Muhammad SAW, mukjizat tutup buku. Jadi jangan ada di sini ngaku jadi orang bisa punya mukjizat ya. Aku punya mukjizat ini kenapa? Jariku bisa tak lipat dan nggak bisa balik lagi. Ini bukan nabi, nabi palsu nih. Aneh juga mukjizatnya. Ya. Maka ketika kenabian tutup buku sudah tidak ada mukjizat. Kemudian hal luar biasa yang lain ada namanya karomah. Karomah ini hal luar biasa yang Allah berikan kepada wali-walinya. Ada, kita nggak boleh mengingkari karomah, teman-teman sekalian. Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa orang-orang soleh sebagiannya diberikan karomah. Contoh karomah yang diberikan kepada Sayyidina Khalid bin Walid. Sayyidina Khalid, teman-teman sekalian, beliau ahli strategi perang, pernah mengepung benteng sekian waktu lamanya, lama sekali. Jangankan yang ngepung, yang dikepung ikut bosan, saking lamanya. Akhirnya musuh negosiasi. Mas Khalid, Lid, Khalid, ada Khalid nggak di sini? Nggak ada. Lid sini, kita ini aja lah daripada nunggu-nungguan capek-capekan ini. Gini, kami dengar engkau itu mengikuti ajaran Nabi. Kalau betul engkau berasal dari sisi seorang Nabi, biasanya diberikan hal luar biasa. Kata Khalid, nggak paham Khalid kan? Maksudullah, ini kami ini punya racun yang sangat mematikan. Kalau engkau berani minum racun kami ini, karena racun kami ini jangankan orang sampai minum, baru melihat mati duluan. Ya, bayangin ya, itu racun baru dilihat mati gitu. Saking mengerikan, mungkin asapnya gitu. Kata Khalid, oke, siapa takut gitu ya. Akhirnya Khalid naik ke benteng musuh, disediakan racun, diminum, disaksikan oleh musuh-musuh satu benteng itu. Mereka nunggu, Khalid, ayo mati. Ternyata Khalid jangankan mati, malah ada lagi nggak? Nambah, gitu. Geleng-geleng gitu. Apa maksudnya? Akhirnya mereka semuanya masuk Islam. Ini karomah. Tapi antum jangan ikut-ikutan. Ya, makanya saya tanya tadi ada Khalid nggak di sini? Ntar pulang Khalid nyoba baygon. Berangkatlah si Khalid Banjarmasin. Ya. Karena karomah ini teman-teman sekalian nggak bisa dites, nggak bisa dicoba-coba. Ya. Sama dengan Ibrahim, tadi itu mukjizat. Nabi Ibrahim nggak bisa. Habis dibakar demo gitu kan, untuk nggak bisa. Mukjizat itu kehendak Allah, bukan kehendak sang Nabi. Maka kalau jalan ceritanya kita teruskan, Ibrahim pulang rumah terus cerita ke istrinya. Istrinya siapa? A. Siti Nurbaya. B. Tamara bin Ciki. C. Sarah. Sarah. Kalau ada yang bilang Tamara bin Ciki langsung pulang saya. Ngeramput berarti orang ini. Baik, teman-teman sekalian, begitu pulang Ibrahim cerita, mah itu si Sarah yang mama kan, tadi papa dibakar loh. Kok nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa. Kok bisa? Dia bisa. Kemudian karena Sarah nggak percaya, Nabi Ibrahim bikin api unggun. Nggak usah segede yang dibuat Namrud nggak, kecil aja. Terus Ibrahim masuk ke api tersebut. Maka Ibrahim bukan cuma matang, tapi matang cenderung gosong. Kenapa? Karena mukjizat tidak berdasarkan kehendak seorang nabi, tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi nabi-nabi itu punya mukjizat. Nabi Musa punya mukjizat apa? Sebilah tongkat yang ketika dipukulkan bisa membelah lautan, dipukulkan ke gunung-gunung runtuh, dipukulkan ke batu terbelah. Ini kalau senjatanya Naruto lewat kayaknya. Naruto tahu yang jatuh gitu. Atau kapaknya Thor atau apa namanya kapaknya? Mjolnir ya. Atau yang apa ya? Itu nggak ada apa-apanya itu sama tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, kalau kita lihat teman-teman sekalian, mukjizatnya para nabi itu disesuaikan dengan keadaan kaum.
Kalau kaumnya sedang berbangga-bangga dengan kesaktian, maka biasanya mukjizatnya Nabi modelnya begitu. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada umat yang berbeda. Zaman kita hari ini sakti-sakti itu udah nggak terlalu laku teman-teman sekalian. Ya, antum makanya jangan sampai belajar ke pesantren supaya sakti bisa terbang atau bisa manjat dinding kayak Spiderman. Ini kita ini kadang kebanyakan nonton film punya obsesi yang aneh-aneh. Ya. Mainnya kesemak-semak aja. Supaya apa? Supaya bisa laba-laba nanti jadi Spiderman. Nanti kalau digigit kecoa jadi kecoa man. Subhanallah. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad itu umat yang mengedepankan logika, mengedepankan akal sehat. Makanya santri itu kita bukan nggak percaya sama karomah teman sekalian. Kita percaya lah karomah orang soleh. Tapi jangan kemudian kita dikit-dikit karomah, dikit-dikit hal-hal yang begitu. Ya. Teman-teman sekalian, mukjizat Al-Quran itu mukjizat yang menundukkan kesombongan umat manusia terhadap akalnya. Hari ini orang itu kan mempertuhankan akal. Kalau nggak masuk akal, nggak diterima sama dia. Ya. Ini surga neraka nggak masuk akal, nggak diterima sama dia. Maka Al-Quran datang teman-teman sekalian untuk menguatkan akal manusia dan membuat akal manusia itu tidak berdaya. Akhir-akhir ini teman-teman sekalian, para ulama itu sedang meneliti mukjizat-mukjizat yang terkandung dalam Al-Quran. Karena mukjizat Al-Quran itu bukan cuma bahasanya. Atau tahu kalau bahasa Al-Quran mukjizat? Ya, Quran itu indahnya minta ampun teman-teman sekalian. Kita aja yang bukan orang Arab, ada orang Arab di sini mungkin saya salah, ya? Atau Arab pakai genah, tahu nggak Arab pakai genah? Arab nyanggi. Insya Allah kita semuanya walaupun bukan Arab tapi semuanya keturunan Nabi, ya. Minimal Nabi Nuh lah ya. Ya kan, tentunya tenggelam selain umat Nabi Nuh. Atau Nabi Adam lah penyasar-nyasar. Tapi nggak tahu kalau ada ikan Tropus erectus saya nggak tahu jawab juga. Homo sapien gitu. Mukjizat Quran itu bahasa pertama. Nah kita yang bukan orang Arab kadang dengar Quran itu ya Allah. Coba aku dengar bahasa Al-Quran itu enak itu. Orang yang nggak paham bahasa Arab itu dia bisa menemukan keindahannya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, terus la gitu ya. Sehingga saya itu punya beberapa teman-teman yang non muslim itu ngomong bahasa Quran itu enak Ustaz. Dibacain walaupun orangnya suaranya nggak enak, tetap enak. Ya. Karena bahasa Quran itu diantara rahasianya dari bahasa Arabnya sudah keren. Bahasa Arab itu tanpa huruf E sama O kan. O sama E itu kadang bikin lucu kalau orang ngomong kan. Kecil-kecil tahe, kapsi-kapsi gam-gam. Ada E yang sembil kete gitu. Atau yang O gitu yang bikin agak ini. Tapi tidak bahasa Arab gagah. A, I, U ada O tapi nggak banyak. Ya. Dan teman-teman sekalian, bangsa Arab tempat diturunkan Al-Quran itu adalah bangsa yang paling terdepan dalam ilmu bahasa. Orang Arab itu saking mempertuhankannya bahasa, mereka sampai memuliakan para penyair. Penyair itu diangkat dalam posisi setinggi mungkin. Bahkan mereka itu punya semacam tradisi memperlombakan syair. Tahu syair? Ya, lomba syair. Dan lomba syairnya orang Arab itu barbar. MMA itu kelewat itu. Tahu MMA kan? MMA itu kan pertandingan paling sadis ya. Kalau silat itu yang penting sudah masuk serangan, udah mundur. Apalagi sudah kegunting jatuh. Karate juga begitu. Ketendang, udah pisah. MMA kalau belum bonyok, belum nyerah, belum dihentikan. Mukulin terus gitu. Jangan-jangan di sini ada jago-jago MMA ya. Seperti gini kan tiap hari. Ini salah tempat ya ini. Waktu saya habis. Lanjut ya. Itu tadi sampai pada senundur kan. Nah, kenapa saya katakan sadis? Syairnya teman-teman sekalian. Kalau pertandingan apapun, orang mau tanding, latihannya sama tandingnya banyak lama mana? Lama latihan. Antum kayaknya pernah tanding lah ya, 17 Agustusan kan? Itu mah bukan tanding itu. Makan kerupuk, manjat pinang. Coba kapan nggak usah dipinang, nggak usah dipanjat. Ditebang bisa nggak itu? Dipanjat. Kan orang kalau mau lomba teman-teman sekalian pasti waktu latihannya lebih lama. Orang mau lomba apa? Lomba main sepak bola. Pertandingannya hanya berapa tahun main bola ini? 3 jam. Mampus ya 3 jam ya. Nah, hilang masa napasnya. Bagi 1 jaman. Itu latihannya bisa berbulan-bulan teman-teman sekalian.
Orang bulu tangkis hanya beberapa set, laki-laki bisa berbulan-bulan. Tapi untuk syair Arab kebalikannya, nggak bisa. Orang nggak bisa latihan nyiapkan syair, dia hafalin, kemudian ketika tampil gampang kan, hanya beberapa menit. Enggak. Karena aturan lomba syair bangsa Arab adalah tidak boleh ada kata yang diulang oleh penyair sebelumnya. Yang sudah digunakan nggak boleh diulang. Jadi betul-betul orang yang ahli, nggak bisa dihafal dari rumah. Dia harus langsung dirangkai di tempat tersebut. Jadi misalnya lomba penyair pertama, baik kita akan panggil namanya Abu Gosok, Abu Dapur, Abu lain-lain lagi kan. Jadi panggil Abu Gosok masuk naik. Indahnya gunung, berhembus angin sepoi-sepoi, pepohonan berayun-ayun. Cakep, itu kan cakep. Turun ini kan, turun, naik yang satu lagi. Baik, sekarang kita panggilkan si Abu Dapur, naik Abu Dapur. Pantai yang indah. Di sana ada hamparan pasir putih. Angin ini sudah dipakai tadi. Ya kan, angin sudah dipakai sama penyair pertama. Itu sudah jatuh diturunin. Atau bisa bayangin bagaimana keahlian bangsa Arab itu. Dan Quran datang dengan keindahan bahasanya. Ada sebuah kisah dalam beberapa kitab tafsir. Penyair itu habis tanding ngomentari penyair yang lain. Bagus ya syairnya tadi itu kayaknya langsung FYP itu nanti. Heran kayaknya itu banyak yang suka. Yang satu ya cuma begini sayang. Lagi ngobrol, tiba-tiba lewat seorang wanita, budak lagi, sambil kan biasa kan kalau antum di jalan apalagi mbak-mbak itu dia suka nyanyi ya. Nyanyi apa biasanya? Nyanyi apa kalau sambil nyanyi? Ya Badruddin, ya Badruddin apa lagi kan? Itu dia sambil jalan nyanyi, tetapi yang dinyanyikan dan tentu bukan nyanyian ya, dilantunkan maksudnya. Dia lantunkan ayat Al-Quran yang dia hafal. Mungkin dia dengar dari tuannya atau dari orang, dia baca ini. Wa auhayna ila ummi Musa an alqi fa in khifti alaihi fa alqihi fil yam fala takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Cuman kan buka ya, di surah Al-Qasas ya, ayat 9. Itu bahasanya teman-teman saya meliuk-liuk bahasanya. Dan bukan cuma keindahan bahasanya, kontennya, isinya padat. Di ayat sepele itu mengandung 2 berita gembira, mengandung 2 informasi, mengandung 2 perintah sekaligus, dan mengandung 2 larangan sekaligus. Itu nggak bisa teman-teman sekalian orang nyusun kalimat pendek, padat, apalagi isinya kitab itu, kecuali pasti dia adalah Tuhan semesta alam. Karena penyakit syair itu teman-teman sekalian, penyakit syair itu harus menggabungkan 2 hal. Maknanya padat, bahasanya indah. Kan gitu. Biasanya kalau bahasanya padat, dia jadi nggak indah. Karena dia langsung direct ke maknanya. Kalau kalimatnya indah, bahasanya biasanya alay, lebay, bertele-tele. Kalau bahasa masuk, ibu pergi ke pasar belanja cabai keriting, kan gitu kan? Itu nggak indah, tapi langsung maknanya jelas. Tapi kalau bahasa syair, orang tuaku yang tercinta, yang perempuan, pergi ke suatu tempat yang merupakan sarana jual beli, membeli sesuatu yang kemerah-merahan. Kalau keriting langsung enggak? Yang kemerah-merahan mulai udah kecoklat-coklatan. Itu kan bahasa syair teman-teman. Nah, Quran itu ajaib. Bahasanya indah sekaligus maknanya padat sekali. Ini kalau arti ya Allah, kalau mau ngasih contoh terlalu banyak. Saya ambil contoh misalnya surah yang insya Allah kita semuanya hafal. Alhaakumut takatsur. Hafal itu? Lanjutannya gimana? Saya kok nggak hafal ya? Mana yang bisa jawab? Boleh saya cinta pulang bulan saat mengajar. Kalau ini bukan ulang, bolos sebenarnya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Tahu nggak teman-teman sekalian? Kalimat sependek itu ada orang Badui. Orang Badui ini gambaran orang yang secara pendidikan terbelakang. Orang mudik lah. Orang yang mudik nggak usah tersinggung. Itu begitu dengar kalimat itu apa katanya? Wallahi, demi Allah kehidupan dunia ini hanya sebentar dan kita semua akan dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar. Hanya dengan kalimat hatta zurtumul maqabir. Kenapa teman-teman sekalian? Karena kalimat zurtum
zurtum kalian ziarah. Terambil dari kata ziarah ya zur. Ya. Hatta hingga zurtum engkau ziarah ke kuburan. Tapi kalau diterjemahkan ziarah kan nanti orang salah paham kan. Ziarah hari ini kan datang ke kuburan, doain, naburin kembang gitu ya. Ya. Kembang apa yang dapur? Mawar. Ada yang kamu bunga bangkai? Dapur kan langsung letak ke polisi. Penghinaan ke kuburan. Kan zurtum itu ziarah, namanya orang ziarah. Saya ziarah ke Banjarmasin. Pulang lagi nggak ke Samarinda? Hah? Ya nggak tahu. Siapa tahu nyangkut di sini yang Ustaz Syarbani nggak boleh pulang? Ya nggak pulang. Dicariin, cari kamu, cari polisi. Tapi kata ziarah selalu maknanya orang yang mengunjungi sesuatu atau suatu tempat dan kemudian kembali ke tempat semula. Lihat tuh bahasa Al-Quran. Hanya menggunakan kata sampai kalian menziarahi kuburan. Artinya apa? Di kuburan kita nggak selamanya. Di kuburan itu sementara. Kemudian kita akan dibangkitkan pada hari kiamat. Itu bahasa Al-Quran menurut saya. Ya, pendek, maknanya tajam sekali. Nah, dan kemujizatan Al-Quran bukan hanya dari sisi bahasa, bukan hanya dari bahasa. Kemujizatan Al-Quran termasuk mengandung informasi tentang ilmu pengetahuan. Wong tentang apa? Sidik jari itu ada dalam Al-Quran. Ya, surah Al-Qiyamah. Bala qadirina ala musawwiya banana. Tentang proses terjadi air hujan. Air hujan yang air itu merupakan yang diambil dari bumi kemudian ditarik ke langit dalam surah Tariq. Ya. Surah Tariq ini ada hubungannya dengan nama saya. Tadi nama saya Ahmad Syabir Tariq. Cuma bacanya hati-hati. Tariq itu ada dua. Kalau Tariq koknya panjang namanya bintang. Dalam kitab tafsir diterjemahkan maknanya bisa bintang, bisa juga nama lain dari Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu cuma nggak populer, namanya adalah Tariq. Karena Nabi Muhammad punya banyak nama. Tapi kalau roknya yang panjang, Tariq itu jalan-jalan atau jalan. Jadi tolong jangan salah, Ahmad Syarif Tariq, Ahmad suka jalan-jalan. Suka Ustaz, tapi yang buka rahasianan. Jadi kalau gitu bisa dibaca Tariq sama Tariq gitu ya. Di surah At-Tariq itu teman-teman sekalian ada kalimat was-sama'i dzatir raj'i dan langit yang mengembalikan. Ulama tafsir di abad pertengahan itu mereka sudah tahu kalau hujan itu sebenarnya dari air yang diangkat dari bumi diangkat ke langit diturunkan lagi. Yang di saat itu bangsa Eropa guru-guru mereka punya ilmu tentang itu. Mereka berkeyakinan kalau hujan itu berasal dari danau yang ada di langit. Dia kata mereka di atas itu ada danau besar gitu. Makanya kalau ada guntur, duduk-duduk gitu kan, itu katanya gerobak Tuhan lagi ngangkut air. Isi itu danau itu. Antar kalau hujan kerannya dibukain sama dewa-dewa. Cuma namanya dewa karena nggak patuh, bukanya kebesaran, kalau kerannya terlalu kebuka, akhirnya banjir di bumi. Rambut betul ya. Bote. Tapi dipercaya gitu, dipercaya. Umat Islam itu sudah menemukan teori apa tentang air hujan. Kemudian teori gunung berarak. Wa taral jibal tahsabu jamidatan fahiya tamurru ma'rus sahab. Gunung itu kalian kira diam, kan gunung kayak diam. Gunung itu berjalan seperti beraraknya awan. Dan ilmu pengetahuan hari ini membenarkan. Ya. Termasuk nanti teman-teman sekalian tentang bagaimana keajaiban lebah itu diinformasikan dalam Al-Quran. Ya. Inna ahwanal bait la baital ankabut. Selemah-lemahnya sarang rumah itu adalah jaring laba-laba. Ya. Di sini ada jaring laba-laba? Enggak ada, terus sih. Kalau di kamar saya nggak tahu. Jaring laba-laba itu teman-teman sekalian, ini kok dibahas Al-Quran. Dikatakan jaring laba-laba sebagai rumah yang paling lemah. Itu justru para ulama mengatakan menunjukkan kalau bahan yang berasal dari serat laba-laba itu adalah bahan yang terkuat. Itu para ulama mengatakan. Dan setelah saya buka di Kiai YouTube, saya nanya ke Kiai Google juga, Syekh Google, itu ternyata serat yang paling kuat adalah serat laba-laba. Nggak tahu ya? Orang sini tahunya emang hadis, tafsir, gitu, matematika, apa gitu nggak penting bisa. Serat terkuat itu serat laba-laba itu lebih kuat daripada baja, teman-teman sekalian. Makanya tuh lihat, setipis itu lebih tipis daripada rambut. Hewan-hewan yang ukurannya lumayan besar bisa nyangkut kan? Bisa nyangkut itu. Lalat nyangkut, nyamuk nyangkut, badak tabrak, mungkin besaran. Artinya kalau dengan ukuran itu hewan yang seukuran nyamuk bisa nyangkut berarti kuat sekali.
Sehingga sekarang itu teman-teman sekalian sedang dikembangkan baju anti peluru yang terbuat dari serat laba-laba. Ya, Kevlar itu dari serat laba-laba dikembangkan karena punya kekuatan yang luar biasa. Makanya besar kemungkinan kedepannya yang hobi ternak laba-laba itu bakal jadi miliarder gitu kan. Mulai sekarang kembangkan bakat itu. Biarkan kamar jangan ya mesesatkan ya. Itu luar biasa bahasa Al-Quran. Dan terakhir teman-teman sekalian, begitu ilmu pengetahuan berkembang dan manusia sekarang itu sedang hobi dengan angka-angka. Zaman hari ini zaman angka, semuanya mau diangkakan ya. Yang nggak bisa diangkakan pun nggak bisa diangkakan, coba diangkakan ya. Mbak, bahagia nggak Mbak? Oh bahagia banget. Kalau dibuat skala bahagia itu 1 sampai 10, di level berapa Anda bahagia? Level 2. Nah itu mah bukan bahagia, itu galau. Kan ada gitu kan? Sampai pedes itu dilevelkan loh. Ya, di mie gacoan. Ada yang suka mie gacoan nggak ya? Nah, mie gacoan itu level 1 aja saya kepedesan. Saya tuh kadang heran. Ini level 1 aja segini pedesnya, gimana level yang level 12? Ini berteman sama malaikat maut loh ini. Itu saya khawatir kamar mandinya itu bukan air isinya api, pedesnya. Saya pernah teman-teman sekalian mampir, saya suka tahu. Ya, tahu itu apalagi kalau dikasih bumbu-bumbu kan enak. Saya mampir di satu tempat itu penjual tahu, ternyata tahu pedes. Pedesnya pun berlevel kan, level 1, level 2, sampai level 12. Bahkan ada yang disebut pedes mampus. Tahu jontor, ada jontornya juga. Saya jadi nggak paham apakah gara-gara makan itu ditonjokin sama penjualnya. Ya mungkin karena daya itu tadi ditonjokin ya bisa diterima gitu. Begitu saya beli, tahu Ustaz? Iya. Kok cuma level 1 Ustaz? Ini ada ini level bagus Ustaz. Level pedes mampus. Saya bilang jangan lah Pak. Nanti kalau saya makan pedes mampus, terus saya mampus beneran. Kalau masuk berita nggak enak bahasanya kan? Seorang Ustaz pulang dari pengajian makan tahu, mampus. Mampus, makan tahu mampus. Itu tukang editornya bingung gitu kan? Mana sebagai kalimat yang pas ini? Teman-teman sekalian, hari ini kita gantung sama angka, makanya ada algoritma ya. Itu kan angka sebenarnya. Nah, ternyata Al-Qur'anul Karim berisi keajaiban angka-angka. Meskipun ini saya kasih disclaimer ya, saya berikan mukadimah, ilmu ini masih prematur. Ilmu ini masih sangat muda, hati-hati karena nanti kalau nggak hati-hati jadinya cocokologi. Bahkan nanti kaitannya dengan kata yaum. Yaum, apa artinya yaum? Hari. Disebut dalam bentuk yang bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya itu disebut sebanyak 365 kali. Sama dengan jumlah hari dalam setahun menurut Syamsiah. Kata syahr, bulan. Bulan disebut berapa kali? Ya nggak tahu. Ya, antum jangan sotak-sotak. 12 kali. Ya, jadi kalau nanti ada lebih 13, silakan protes ke saya. Itu teman-teman sekalian ajaib. Nggak mungkin hal seperti itu dibuat oleh manusia. Bahkan nanti Nuh, ini beberapa kali saya sampaikan di pengajian. Nuh itu unik teman-teman sekalian. Kata Nuh itu terdiri dari tiga huruf. Nun, jangan bilang NUH. Ini orang Arab nih mas. Nun, waw, ha, 3 ya. Nanti antum cek banyak sekali kaitannya dengan Nuh itu berkaitan dengan 3. Dan antum jangan bilang Ustaz cocokologi. Enggak, ini bisa antum cek. Ini ilmu matematika misalnya. Matematika kan ilmu pasti bisa dicek. Terus Ustaz apa hikmahnya kok ada rahasia angka-angka? Saya sendiri nggak tahu. Makanya saya sampaikan ilmu ini baru pemula. Nanti yang akan melanjutkan meneruskan adalah antum ini yang masih muda-muda ini. Tapi jangan kebanyakan main TikTok. Akrab sama Qurannya. Ya kita kembali ke Nuh. Nuh itu 3 ya. Nanti disebut pertama kali di surah yang ketiga. Surah ketiga apa? Ali Imran atau Anas? Ali Imran. Antum jangan mudah terjebak ya. Al-Fatihah nggak ada kan? Ada nggak Al-Fatihah? Kata Nuh di situ. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada Nuhnya. Sesat antum semua. Di Al-Baqarah, oke Al-Fatihah ada 7 ayat. Di Al-Baqarah yang tadi itu ayatnya buahnya itu adakah kata Nuh? Nggak ada. Nuh nggak ada di situ. Dia baru disebut di surah ketiga, di ayat ke-33, di kalimat yang ketiga.
Di ayat 33 apa? Innallaha astafa Adama wa Nuha. Ya. Nanti di Al-Quran ada surah Nuh, surah urutan 71. Nanti dicek ya, 71. Di situ Nuh disebut berapa kali? Sudah bisa kita tebak berapa? 3 kali. Ya, 3 kali. Nuh disebut tidak cuma 3 kali. Di penyebutan pertama, di ayat pertama itu di kalimat ketiga, Inna arsalna Nuha. Kok begitu ya? Kita tahu. Ajaib Al-Quran itu teman-teman sekalian. Bahkan ini kaitan dengan angka-angka itu. Oke, saya ajak pusing-pusing dikit gak apa-apa? Ya. Nanti keluar asap saya tanggung jawab ya. Soalnya saya nggak bisa dipakai dari otaknya gosong itu. Karena pelajaran matematika, ada yang suka matematika nggak di sini? Ada. Masya Allah, malu lah kan, bisa tahu mencatat di bawah ini. Saya dulu matematika itu lihat gurunya sudah killer ya. Kalau bisa ganti guru ganti, tapi ternyata ganti guru tetap juga matematika itu menyakitkan. Tapi ya dasar saya itu pelajaran Ustaz, saya itu pelajaran yang paling saya suka cuma satu. Ya, di sini pelajaran kayaknya banyak suka pelajaran semua kan? Saya suka pelajaran satu enggak? Mas sekalian, pelajaran kosong. Asik kamu kalau seperti kosong ya. Tolong jangan ditiru ya, karena sebenarnya ini fitrah ya. Antum ini sebenarnya juga suka pelajaran kosong. Cuma lagi ada ustadznya nggak berani ngomong kan? Ditandain nanti. Oke, matematika sekarang. Coba kita lihat matematikanya. Berapa kali Nuh disebut dalam Al-Quran? 43 kali. Nanti kalau saya salah, enak. Matematika tinggal itu. Capek Ustaz hitung Quran. Sekarang udah canggih teman-teman sekalian. Kalau hitung manual ya keriting tuh. Hitungnya pakai aplikasi. Aplikasi sekarang yang mudah itu untuk hitung ihsaul Quran, ihsaul Quran. Ya, bisa juga aplikasi Mawah, itu bisa untuk hitung. Antum tinggal tulis di situ. Nisa itu berapa kali Nisa? Rahman berapa kali Rahman? Mulyono enggak ada. Jadi Mulyono enggak ada. Oh, Tamara itu enggak ada. Itu keluar. Nah, surah Nuh kata Nuh disebut berapa kali? 43 kali. Baik teman-teman sekalian. Kata kaum Nuh, kaumnya Nuh disebut sebanyak 18 kali. 18 kali. Apa hubungannya? Antum tahu bilangan prima? Ya, 2, 3, 5 seterusnya. Bilangan prima yang ke-18 berapa? 43. 43 sama dengan penyebutan Nuh dalam Al-Quran. Kok bisa begitu? Saya nggak tahu juga teman-teman sekalian. Nanti tahu nggak itu? Ini waktu saya sudah hampir habis. Ada surah yang tidak menyebut Nuh 43 kali di depan surah Nuh, 43 kali di belakang surah Nuh. Surah yang menyebut Nuh ada 28. Ada 28 surah yang menyebut kata Nuh. Selain Ali Imran, surah Nuh dan lain sebagainya. Ada apa dengan 28? 28 adalah jumlah ayat dalam surah Nuh. Nuh diutus oleh Allah selama berapa tahun? 950 tahun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumi falabisa fihim alfa sanatin illa 50 aman. Kami utus Nuh di tengah kaumnya 1000 tahun kurang 50 tahun. Dan ternyata teman-teman sekalian, jumlah huruf di surah Nuh 950 huruf. Sekarang antum tantang tuh yang ngomong Quran buatan Nabi Muhammad, buat kamu buat surah yang begitu modelnya. Satu aja. Makanya kalimat Al-Quran gimana? Katakan kalau kalian ragu, gimana? Gimana sih? Aku kalau lupa, ini kan pernah hafal Quran semuanya ini. Ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Kalau kalian ragu terhadap yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, faktu bisu surah, datangkan satu surah saja. Bikin. Kalau surah Nuh kepanjangan teman-teman sekalian. Buat yang pendek. Surah misalnya Al-Kautsar. Nah, ini kalau waktu saya cukup saya urai. Inna Al-Kautsar. Inna Al-Kautsar itu angka 10 semuanya. Ya. Nanti kaitannya dengan 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah ada peristiwa apa? Di antara penyembelihan kurban. Nah, itu di situ 10, nanti 30. Begitu dibagi sesuai dengan ibadah kurban. Ajaib Quran itu teman-teman sekalian. Dan saya sudahi karena antum sudah mulai panik lah. Masa enggak? Karena kelihatannya habis itu sama Ustaz disuruh gitu. Dan kalkulator nggak hilang. Nah, sudah alhamdulillah. Baik, Ustaz, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya biasa diskusi ya, tanya jawab ya. Dari Mbak tidak ada, dari sini tidak ada, di sini tidak ada, di belakang tidak ada. Alhamdulillah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalamualaikum warahmatullahi